Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, kita melanjutkan lagi pengajian kita tentang ghibah. Ya, bahwa ya ghibah itu diibaratkan seperti memakan bangkai ataupun memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ini karena memang ghibah ini suatu hal yang sangat buruk ya. Ghibah ini bahkan disebutkan ya lebih berat daripada zina. Kalau zina bertaubat kepada Allah, tapi kalau ghibah selain daripada dia harus bertaubat kepada Allah, dia juga harus meminta maaf kepada orang yang digibahinya. Nah, apa saja sebab-sebab yang menimbulkan ghibah itu? Wal asbabu iyatu, sebab-sebab yang menimbulkan ilal ghibati kepada ghibah kasirotun, banyak. Di banyak sebab yang menimbulkan ghibah. Minha, di antaranya ayyagdoba ala ahadin. Ayyagdoba ala ahadin, apabila marah kepada seseorang. Wa yuridu ayyasfiya ghaidahu minhu, dan ia ingin melampiaskan kejengkelannya kepadanya atau terhadapnya. Wa yuridu, dan ia menghendaki, dia menginginkan ayyasfiya ghaidahu, melampiaskan kejengkelannya darinya, fayagtabuhu, maka sehingga dia menggunjingkannya. Jadi orang yang marah pada seseorang dan sebagai bentuk pelampiasannya, pelampiasan kejengkelannya, dia bergibah. Pasti itu ya. Diomongin si Anu tuh begini, begini. Padahal dia itu dalam keadaan marah dan jengkel. Fa'idha ajaza andalika, apabila dia tidak mampu atau lemah, ajaza itu ya, apabila dia tidak mampu andalika untuk melakukan hal itu, ihtaqona al-ghadabu fi qalbihi wasara hikdan, tertahanlah iktaqona al-ghadabu, kemarahannya, fi qalbihi, di dalam hatinya, wasara hikdan, dan akhirnya menjadi hikdun ya. Hikdan itu dendam, tidak bisa melampiaskan, maka akan menjadi penyakit dendam ya. Wa bisababil hikdi, nah, sebab dendam itu, wa bisababil hikdi asbahada iman, dia akan selalu yagatabu, menggunjingkan al-mahqud, yang didendaminya. Jadi kalau karena dendam
itu terus-terusan aja dia menggunjingkannya, menjelek-jelekannya. Maka hindari hal ini. Ya. Jadi harus jadi orang yang pemaaf. Wa minha, dan diantaranya ayah duro majlisan, apabila dia menghadiri suatu majlis, fayagtabu ahluhu ahadan, lalu penghuninya ya, menggunjingkan seseorang, fayagtabu ahluhu ahadan fayusarikahum fi maksiyatihim, sehingga dia ikut serta ya, dengan mereka dalam bermaksiat, ya, dalam kemaksiatannya. Mujamalatan lahum, karena berbasa-basi dengan mereka. Ya. Jadi kalau bahasa sekarang mah solider gitu ya. Jadi apabila menghadiri majelis, nah, kemudian di dalam majelis itu menggunjingkan seseorang, nah yang lain ikut serta. Karena apa? Mujamalah, gitu ya, basa-basi ataupun juga ya solider. Khaufa ayas taskiluhu wa yu'aduhu. Nah, karena apa? Takut mereka kecewa padanya dan memusuhinya. Kalau tidak ikut serta. Lau angkaro alaihim, seandainya dia menegur, au paroko majlisahum, atau meninggalkan majelis mereka. Jadi mestinya kita bersikap punya prinsip. Kalau kira-kira ada sudah cerita menggunjing, menceritakan orang lain, ya cukup diam, gak usah komen. Kalau perlu ya meninggalkan. Jangan takut di mengecewakan, jangan takut ditinggalkan sama mereka. Ataupun jangan takut juga mereka kecewa, ya kita juga harus punya prinsip. Yang kedua, penyebab ghibah itu adalah ya majelis, di mana ada yang memancing-mancing untuk membicarakan orang lain. Wa minha, dan diantaranya juga ghibah itu disebabkan karena apa? Al-kibru, ya, kesombongan. Fal mutakabbiru min sya'nihi, orang yang sombong itu biasanya ayas horo minan nas, merendahkan orang-orang, wayastahzi'a bihim, mengejek orang lain, wayahtaqirahum, dan menghinanya, menghina mereka. Hati-hati dengan kesombongan ini berakibat menjadi ghibah juga. Karena apa? Karena biasanya orang sombong itu merendahkan, mengejek atau menghina. Imma tasrihan, baik secara tasrih itu secara terang-terangan, secara tegas, wa imma bita'rid, atau sendirian. Ka'ayakulu, misalnya dia berkata, ka'ayakulu,
fulanun jahilun wa balidun. Si fulan bodoh dan bebal. Lius bitali nafsihi, untuk menyatakan bahwa dirinya, menyatakan untuk dirinya annahu alimun wa zakiyun, bahwa dia adalah orang yang pandai dan cerdas. Jadi sebab sombong juga karena sebab gibah itu karena ada kesombongan. Wa minha, di antaranya juga al-hasadu, dengki. Li'annahu la yuhibbu ayyusniyan nasu, karena dia tidak suka, li'annahu la yusniyan nasu, karena dia tidak suka orang-orang memuji orang lain, ala ahadin, kepada seseorang, fayadummahu indahum, maka dia mencelanya di dekat mereka. Kayakfu an mahabbatihi wa ikromihi, ya, agar mereka tidak mencintai dan menghormatinya. Wa minha, di antaranya juga idaatul wakti fiddohiki wal kalami al farighi. Penyebab gibah itu menghabiskan waktu untuk apa? Ad-dahik, tertawa-tawa, ketawa ketiwi, ya. Wal kalamil farig, dan omong kosong. Pembicaraan yang tidak guna itu juga bisa melahirkan gibah. Fayatafakkahu bi'arodin nas, sehingga dia bergurau dengan mencela kehormatan orang lain. Itulah gibah. Penyebab-penyebabnya ada 5. Homisan, yang kelima. Wal ghibatu sahlatun alal lisan. Gibah itu mudah diucapkan. Wal ghibatu sahlatun alal lisan. Gibah itu mudah diucapkan. Likasrotil ilfi wal i'tiyadi, karena banyaknya atau seringnya dilakukan dan menjadi kebiasaan. Al-i'tiyad itu pengulangan-pengulangan. Walidalika, oleh karena itu, ya, taro kasiron minan nas, kamu bisa melihat banyak orang, kasiron minan nas, kebanyakan manusia, la yatawarrauna an hadhil maksiatil kabirati. Banyak orang tidak menjauhi maksiat yang besar ini. La yatawarrauna an hadhil maksiatil kabirati.
Fala tajidu aksarol majalisi, maka tidaklah kamu mendapati kebanyakan majelis fala tajidu aksarol majalisi illa mashunatan bil gibati. Kecuali penuh dengan gibah. La siyama indan nisa, apalagi terutama pada kaum wanita. Kaum wanita ini lebih banyak gibahnya. Fa innal gibata fakihatun lahunna wasalwatun. Karena gibah itu fakihatun menyenangkan, lahunna menyenangkan bagi mereka, wasalwatun dan merupakan hiburan. Fahud hidroka minahadihil adatil pasyati, waspadalah terhadap kebiasaan yang tersebar ini. Lita selama ini agar kamu selamat ini di dunia dan di akhirat. Wa ta'isa dan kamu hidup qarirul ain. Hidup dalam keadaan senang. Wa alaika bil wahdati, hendaklah kamu menyendiri. Idza lam tajid al jalisas salih, bila tidak menemukan teman yang soleh. Wa alaika bil wahdati, hendaklah kamu menyendiri. Idza lam tajid al jalisas salihah, litaslama minal gibati, supaya kamu selamat dari gibah. Wapil hadisi, di dalam hadis, al wahdatu khairun min jalisi su. Al wahdatu khairun min jalisi su'i. Menyendiri itu lebih baik daripada teman yang buruk. Wal jalisus salihu, dan teman yang soleh, khairun minal wahdati, lebih baik daripada menyendiri. Wa ansa wa nas bitaati rabbik, hiburlah dirimu dengan mentaati Tuhanmu. Wa nas bitaati rabbika wa mutalaati kutubika, dan membaca kitab-kitabmu. Fa inna fiha, karena di dalamnya as-salamata wal afiyata,
terdapat keselamatan dan keafiatan. Wal ghanimatal adimata, dan keberuntungan yang besar. Wal ghanimatal adimata, dan keberuntungan yang besar. Qalal Mutanabbi rahimahullah, berkata Mutanabbi rahimahullah, a'azzu makanin fid duna dahru sabihin wa khairu jalisin fiz zamani kitabun. A'azzu makanin fid duna, maksudnya duna ini fid dunya. A'azzu makanin fid dunya dahru sabihin, tempat termulia di dunia ini dahru sabihin, punggung orang yang berenang. Wahairu jalisin, dan sebaik-baiknya teman, teman duduk. Wahairu jalisin, dan sebaik-baiknya teman duduk. Fi zamani, di setiap waktu. Kitabun, adalah kitab. Wa alaika bihibdi lisanika, hendaklah kamu menjaga lisan. Fa'innahu, maka sesungguhnya, karena sebagaimana kama qala, yang dikatakan ba'dul hukama, oleh orang-orang yang bijak, sebagian orang, sebagaimana yang dikatakan oleh orang bijak, sogirun jirmuhu kabirun jurmuhu, kecil bentuknya tetapi besar dosanya. Sogirun jirmuhu, kecil bentuknya, kabirun jurmuhu, tapi besar dosanya. Qala syair, berkata penyair, ihfad lisanaka ayuhal insanu, jagalah lidahmu wahai manusia. La yaluda gonnaka innahu su'banu, janganlah sampai ia menyengatmu, karena ia adalah ular. Ihfad lisanaka ayyuhal insanu, hai manusia, jagalah lidahmu wahai manusia. La yaluda gonnaka innahu su'banu, jangan sampai ia menyengatmu, karena ia adalah ular, su'ban. Kampil makabiri min qatili lisanihi, banyak orang di dalam kubur terbunuh karena lisannya. Kampil makabiri min qatili lisanih, kana tahabu liqa'ahu as-suj'anu, padahal banyak pemberani takut menghadapinya. Kana tahabu liqa'ahu as-suj'an, padahal banyak pemberani takut menghadapinya. Wa idza samita ghibatan, apabila kamu mendengar penggunjingan fi muslimin, terhadap seorang muslim, pada fi anhu, maka belalah dia. Wamna'il mughtaba anil istimrar fi ghibatihi, cegahlah penggunjingan itu dari meneruskan gibahnya.
Wa idza sami'ta ghibatan fi muslimin, apabila kamu mendengar penggunjingan, penggibahan terhadap seorang muslim, pada fi anhu, belalah dia. Wamna ilmu getaba anil istimrar fi ghibatihi. Cegahlah penggunjingan itu dari meneruskan gibahnya. Waktu kalamahu, putuskanlah omongannya. Watakalam fi maudu'in ahor, dan bicaralah tentang masalah yang lain. Wa fil hadisi, di dalam hadis, man radda an irdi ahihi, barang siapa membela kehormatan saudaranya, man radda an irdi ahihi, raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamati, maka Allah menolak dari wajahnya api neraka. Menolak, raddallahu, menolak Allah an ajihi, dari wajahnya, annaro, api neraka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Man rodda an irdi ahihi, roddallahu an wajihin naro yaumal qiyamah. Barang siapa membela kehormatan saudaranya, maka Allah menolak api neraka dari wajahnya di hari kiamat. Wa fil hadisi aidon, di dalam hadis juga, man adilla indahu mu'minun, barang siapa mendengar seorang mukmin dihina. Man udila, siapa yang dihina, indahu, di sisinya, mukminun, mukmin, falam yansurhu, lalu dia tidak membelanya, wa huwa yaqdiru ala nasrihi, lalu dia, padahal dia mampu membelanya, adallahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiki, maka Allah menghinakannya di hadapan para makhluk pada hari kiamat. Fa illam tamtastati, maka jika kamu tidak mampu, antudapi'a anhu, untuk membelanya, fa'angkiril gibata biqalbika, ingkarilah, maka ingkarilah gibah itu dengan hatimu. Awih rud minal majlis, atau keluarlah dari majlis. Wahdar antabko sakitan, waspada agar jangan tetap diam. Au tudhir muwafaqatan lil mu'tab, atau menunjukkan persetujuan dengan orang yang menggunjing itu. Au tudhir muwafaqatan lil mu'tabi, fatakunu syarikahu fil ismi, sehingga kamu menjadi sekutunya di dalam dosa. Fatakuna syarikahu fil ismi, maka kamu menjadi sekutunya di dalam dosa. Kama fil hadisi, sebagaimana di dalam hadis, al mustami'u ahadul mugtabaini. Al mustami'u ahadul mugtabaini. Pendengar itu termasuk salah seorang penggunjing. Ya, inilah
beberapa hal yang kaitannya dengan masalah ghibah dan sebab-sebabnya. Kalau bisa, kalau mampu kita ini segera menghindar. Nah, paling tidak ketika terjadi sebuah ghibah, tadi disebutkan, ingkari di dalam hati. Ya, bahwa ghibah itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ghibah itu sesuatu yang menjadi dosa besar. Kalau mampu, segera hindari, jauhi daripada majlis ghibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Adada kulli harfin, kutiba wa yuktabu abadal abidina, wa daharud dahirin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka, wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.